Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai perenungan pada hari ini yang terambil dalam Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13 dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita baca mulai ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, di mana pada waktu itu ada orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus Kristus dan orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus Kristus tapi memegang teguh adat istiadat, hukum Taurat, dan perjanjian lama. Orang yang kuat ini kuat imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan ini orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu gampang untuk menolak kepada dosa, tidak berkompromi kepada dosa. Jika pada waktu dahulu orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus itu gampang untuk tidak memakan daging, gampang untuk tidak berkompromi dengan hal-hal dosa. Demikian juga sekarang orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang kuat karena kekuatan itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang lemah mungkin orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tapi masih berkompromi dengan dosa. Di situ kita wajib menolong orang yang lemah, karena kita yang kuat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan gampang untuk tidak kepada dosa. Orang yang kuat dalam Tuhan itu akan gampang untuk menolak untuk melakukan penipuan, untuk menolak melakukan korupsi, untuk menolak tidak berkata kotor, untuk tidak menipu, untuk tidak menyakiti. Tapi orang-orang yang masih berkompromi dengan dosa, dengan kehidupan lamanya, akan sulit untuk meninggalkan hal itu. Jadi kita wajib orang yang kuat dalam Tuhan, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kita mementori, mungkin memberi kesaksian, care kepada orang-orang yang lemah, orang yang percaya Tuhan Yesus tapi masih berkompromi dengan dosa. Kalau yang lemah dan kuat ini kita bukan diartikan secara jasmani. Orang yang kuat mungkin kuat finansial, kita tidak boleh mengartikan secara kuat finansial, kuat secara tubuh, atau kuat pengetahuannya banyak. Kalau yang lemah mungkin miskin, kurang berpengetahuan, atau ada fisik berkekurangan. Kalau kita mengartikan hal itu, maka nggak ada orang yang kuat, nggak ada yang lemah, karena orang yang kuat itu juga mempunyai kelemahan. Orang yang lemah itu pasti di sisi yang lain ada kekuatan. Jadi bukan secara fisik, secara finansial, atau secara jasmani orang yang lemah atau yang kuat ini diartikan. Kalau kita mengartikan itu, kita akan mencari-cari dan kita akan bisa menghakimi satu yang lain, bahkan akan bisa jadi masuk dalam dosa. Tapi orang yang kuat dalam ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus diberi kekuatan, dan kita mau menolong orang yang lemah, orang yang masih berkompromi dengan dosanya. Kita menjadi kesaksian, kita menjadi teladan bagi mereka. Kita lanjut pada ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, kita yang kuat dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menolong orang yang lemah, itu kita mau berbagi, kita mau sehingga orang yang lemah itu terbangun, bertumbuh bersama dengan orang-orang yang kuat dalam Tuhan.
ketika kita berbagi, kita care, kita mencari kesenangan sesama, itu bukan berarti kesenangan secara duniawi. Jadi ketika orang-orang dunia itu mungkin dengan pengen menyenangkan satu dengan lainnya dengan melakukan pesta pora, minum-minuman keras, mungkin satu kelompok tertentu dengan memakai narkoba, atau satu kelompok tertentu mengadakan party dan melanggar banyak firman Tuhan. Nah, bukan seperti itu, tapi kesenangan sesama ini yang membangun. Jadi kita memperhatikan, memahami, care dengan sesama, melihat kebutuhan apa kekurangan dari sesama itu, kita dekatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan pada prinsip-prinsip dunia, tapi kepada prinsip-prinsip Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesenangan sesama itu, kebutuhannya dapat terpenuhi, kita bawa ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di sana mungkin dalam komunitas-komunitas orang yang nggak mengenal Tuhan Yesus Kristus, mereka bisa berpesta pora. Tapi ketika orang yang mengenal Tuhan Yesus, kita bawa kesenangan sesama ini, kita bisa saling mendoakan, bersekutu bersama, kemudian kita bisa saling sharing, saling care, bisa mengerti kebutuhan satu dengan lain, sehingga bisa bertumbuh secara bersama. Ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang bercecak engkau telah mengenai aku. Kita yang kuat dalam imannya dengan Tuhan, kita nggak boleh menghakimi orang yang lemah, sebab penghakiman itu implementasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita menghakimi saudara kita seiman, itu seperti halnya menyakiti Tuhan Yesus, seperti dikutip oleh Rasul Paulus di sini ya, kata-kata cercaan mereka yang mencela engkau telah mengenai aku. Ketika kita menghakimi orang lain, orang yang lemah, orang yang nggak kuat dalam Tuhan, itu kita menghakimi, tapi itu sebenarnya juga kita menyakiti Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Teguh berpegang pada pengharapan, ketekunan, penghiburan, itu kita dapatkan dari firman Tuhan, kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti yang awal tadi, bahwa orang yang kuat itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dimana pasti akan juga membaca firman Tuhan, mendekat ke Tuhan, berasal dari kitab suci ini. Pasti orang yang kuat itu akan timbul ketekunan, penghiburan, dan pengharapan, karena dia mengarah dan beriman kepada Tuhan Yesus dan mendekatkan kepada firman Tuhan. Ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kita orang yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kita wajib menerima sesama orang lain. Kita menerima kelebihan atau kekurangan. Orang yang lebih mungkin dipandang kuat, kita tapi juga mempunyai kelemahan tertentu. Kita dalam pelayanan, contoh, ada orang yang kuat di dalam bermain musik, ada yang pandai bermain musik, ada yang kuat dalam mentoring, ada yang kuat dalam penginjilan, ada yang kuat mungkin di bagian firman Tuhan, menggali pengetahuan firman Tuhan secara pengetahuan. Itu kita dipakai itu untuk melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga ada kerukunan yang timbul. Seperti dikatakan di sini, dikarenakan kerukunan kepada kamu, Tuhan mengaruniakan kerukunan pada kita sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Yang dikehendaki Kristus Yesus, kita dengan satu dengan lain
kita itu rukun, seperti di Mazmur yang ada di lagu itu, kita satu dengan lain itu rukun. Ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau satu hati tapi tidak satu suara, itu kita nggak belajar memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita satu suara tapi tidak satu hati, namanya itu kita munafik. Di sini Rasul Paulus tulis satu hati dan satu suara, supaya kita memuliakan Allah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita menerima kekurangan satu dengan lain, kita menerima orang lain, memahami, saling mengenal, saling mengerti, sehingga itu berwujud untuk memuliakan Allah. Sehingga orang lain yang enggak kenal Tuhan Yesus Kristus melihat kerukunan kita, melihat anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan lain akan terasa terberkati. Kemudian ayat yang ke-8, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk membawakan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Orang-orang Israel ini orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya, sehingga dari orang Israel ini orang-orang yang bisa keselamatan itu bisa sampai ke seluruh dunia. Ayat yang ke-9, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ayat yang ke-9 ini Paulus mengutip dari Mazmur 18:50, bahwa orang Yahudi akan menyembah Allah bersama dengan orang-orang bukan Yahudi. Ayat yang ke-10, dan selanjutnya, bersukacitalah ya bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Itu Rasul Paulus mengutip di Ulangan 32 ayat 43 sebagai dukungan bahwa sejak semula Allah merencanakan segala sesuatu supaya Dia dipuji dan disembah oleh orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi. Ayat yang ke-11, dan lagi Paulus mengutip lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Di ayat ke-11 ini Rasul Paulus mengutip Mazmur 117 ayat 1 dan 2, sebab segala suku bangsa harus memuji Tuhan, yaitu kesetiaannya dan rahmat-Nya. Ayat yang ke-12, dan selanjutnya kata Yesaya. Rasul Paulus mengutip kitab Yesaya, taruh dari pangkal Yesaya akan terbit dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Di sini mengutip Yesaya 11 ayat 10. Penyembahan yang disebut dalam pasal 11 ini, segala suku bangsa akan berharap pada seorang Yahudi yang akan mendirikan kerajaan yang mulia yang menyakup seluruh bumi. Di ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini doa Paulus kepada jemaat Roma dan juga kepada kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, biarlah sumber pengharapan memenuhi kita semua. Orang-orang yang mau menerima satu dengan yang lain, orang yang care, orang yang mementingkan kepentingan bersama, dan pada akhirnya kita akan memperoleh limpah-limpah dalam pengharapan, kekuatan oleh Roh Kudus, seperti yang doa Rasul Paulus di ayat 13 ini. Demikian perenungan pada hari ini, biarlah perenungan ini menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.